Demi melunasi utang ibunya, wanita ini terpaksa menikah dengan sultan kaya pemilik hotel mewah. Saat malam pertama, tak disangka majikannya meminta hal yang membuat wanita itu syok. Nama saya Ulfa, usia saya 25 tahun, dan saya tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta bersama ibu saya. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, saya menjadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan saya sebagai pelayan hotel tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar hutang keluarga yang semakin menumpuk. Rasanya seperti berada di bawah tekanan tanpa akhir. Setiap pagi, saya bangun dengan perasaan cemas, berharap hari ini akan lebih baik daripada kemarin. Namun, kenyataannya selalu sama, ujung-ujungnya hanya ketidakpastian. Hidup saya mulai runtuh saat ibu jatuh sakit. Komplikasi penyakit diabetes dan ginjal membuatnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Biaya pengobatan yang mahal membuat kami terlilit hutang kepada kolektor pinjaman gelap. Saya sudah mencoba segala cara, meminjam uang dari teman, bekerja lembur di hotel, bahkan menjual barang-barang bekas keluarga. Tapi tetap saja, jumlah yang harus dibayar terus bertambah setiap bulan. Sampai pada satu titik, saya merasa seperti tenggelam dalam lautan tanpa dasar. Pada suatu malam yang dingin, beberapa orang datang ke rumah kami. Mereka adalah kolektor utang. Wajah-wajah mereka keras dan tanpa belas kasihan. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengannya, berkata dengan nada dingin, "Kami sudah sabar, Bu Ulfa. Jika dalam seminggu utang ini tidak dilunasi, rumah ini akan disita. Kami juga tidak segan-segan melibatkan polisi jika perlu." Saya merasa dunia saya runtuh. Bagaimana mungkin saya bisa melunasi utang sebesar itu dalam waktu seminggu? Saya duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, menangis dalam diam. Ibu, yang terbaring lemah di tempat tidur, hanya bisa mengelus kepala saya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Maafkan ibu, nak, katanya pelan naman, takdir kadang-kadang memiliki cara aneh untuk menawarkan harapan di tengah keputusan. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang bekerja di hotel, seorang pria paruh baya mendekati saya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai asisten Sultan Akram Al-Farid, seorang pengusaha Arab yang memiliki jaringan hotel internasional. Asisten itu memberikan kartu nama dan berkata bahwa tuannya ingin bertemu saya. Awalnya, saya curiga. Apa urusannya dengan saya? Tapi rasa penasaran saya mengalahkan keraguan. Beberapa jam kemudian, saya dipertemukan dengan Sultan Akram. Dia adalah pria berusia sekitar 40-an, dengan postur tegap dan sorot mata yang tajam. Penampilannya begitu elegan, hampir terlihat seperti karakter dari film-film Hollywood. Dia langsung menyampaikan proposal aneh. Dia ingin menikahi saya secara rahasia. Sebagai imbalannya, dia akan melunasi semua hutang keluarga saya dan memastikan ibu saya mendapatkan perawatan medis terbaik. Awalnya, saya tertawa miris. Ini terdengar seperti mimpi buruk atau skenario sinetron murahan. Tapi ketika dia menunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa dia benar-benar serius, hati saya mulai goyah. Dia menjanjikan solusi instan untuk semua masalah saya. Hanya dengan menandatangani surat nikah siri, hidup saya dan ibu akan berubah. Tentu saja, ada syarat-syarat lain. Saya harus patuh pada aturan-aturannya, menjaga rahasia pernikahan ini, dan siap menghadapi konsekuensi apapun. Saya pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau. Malam itu, saya duduk di samping ranjang ibu, menangis terseduh-seduh. Apa aku harus menjual harga diriku sendiri demi menyelamatkanmu? Gumam saya dalam hati. Tapi di sisi lain, saya juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan keluarga saya. Akhirnya, setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Bukan karena saya menginginkannya, tapi karena saya tidak punya pilihan lain. Saya tahu ini adalah langkah berbahaya, tapi saya juga percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana lain di balik semua ini. Esok harinya, saya bertemu lagi dengan Sultan Akram dan menyetujui pernikahan siri tersebut. Prosesnya cepat dan dingin, tanpa emosi atau sentuhan romantis. Saat pena saya menandatangani dokumen, saya merasakan bagaimana rasanya menyerahkan masa depan saya kepada orang asing. Perjalanan baru saya dimulai di sini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah menyerah. Meskipun saya terpaksa menikah demi menyelamatkan keluarga, saya berjanji pada diri sendiri untuk tetap kuat dan melindungi martabat saya sebisa mungkin. Saya tidak tahu apa yang saya harapkan saat pertama kali melangkah masuk ke dalam suite mewah di lantai paling atas hotel milik Sultan Akram. Sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi, lampu kristal yang berkilauan, dan karpet tebal yang
terasa lembut di bawah kaki saya. Saya merasa seperti boneka kecil yang tersesat di tengah dunia yang begitu asing. Segala sesuatunya tampak sempurna, terlalu sempurna malah. Namun, hati saya tidak bisa tenang. Ada perasaan cemas yang menggelayuti setiap napas saya. Sultan Akram sudah menunggu di ruang tamu. Dia duduk di sofa panjang, mengenakan jas hitam yang rapih. Wajahnya datar, tanpa ekspresi yang bisa saya baca. Saat dia memandang saya, ada sesuatu dalam matanya, sesuatu yang dingin, seperti hampa. "Silakan duduk," katanya dengan suara rendah, namun tegas. Saya duduk di hadapannya, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan saya. Tangan saya gemetar, tapi saya berusaha untuk tetap tenang. Untuk beberapa saat, kami hanya saling diam. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada basa-basi. Hanya keheningan yang memenuhi ruangan. Akhirnya, dia membuka suara. "Kita harus bicarakan aturan-aturan dalam pernikahan ini." Dia meletakkan sebuah dokumen di atas meja kaca di depan saya. Di atasnya tertulis perjanjian pernikahan siri. Saya mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar, membacanya baris demi baris. Isinya sangat detail, dan sangat mengejutkan. Salah satu poin utama adalah bahwa saya tidak boleh membicarakan pernikahan ini kepada siapapun, bahkan keluarga saya sendiri. Saya juga wajib menghadiri semua acara sosial yang diadakan oleh Sultan Akram, termasuk pesta-pesta mewah yang biasanya dihadiri para elit bisnis internasional. Selain itu, ada klausul yang menyebutkan bahwa saya harus bersedia melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga nama baiknya. "Hal-hal yang diperlukan?" tanya saya pelan, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. Dia menatap saya lurus-lurus. "Ya, misalnya, jika ada situasi di mana kamu harus bertindak sebagai istri seutuhnya, maka kamu harus melakukannya tanpa ragu. Ini adalah bagian dari konsekuensi pernikahan ini." Saya merasa seperti udara di sekitar saya tiba-tiba menjadi lebih berat. Apa yang dia maksud dengan bertindak sebagai istri seutuhnya? Apakah ini tentang hubungan fisik? Atau ada hal lain yang lebih rumit? Saya ingin bertanya lebih lanjut, tapi lidah saya terasa keluh, seolah membaca pikiran saya. Dia melanjutkan. "Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang benar-benar tidak bisa kamu terima. Tapi ingat, ini adalah bagian dari kesepakatan kita. Kamu sudah menandatangani surat nikah siri, dan aku sudah menyelesaikan semua hutang keluargamu. Sekarang, giliranmu untuk memenuhi komitmenmu." Saya menggenggak pelan, meskipun dalam hati saya merasa seperti sedang menandatangani kontrak dengan iblis. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah berada di titik ini. Saya tidak punya pilihan selain melanjutkan. Setelah pembicaraan singkat itu, dia berdiri dan berkata, "Ikut aku." Tanpa banyak bicara, saya mengikutinya menuju kamar tidur utama. Ruangan itu bahkan lebih megah daripada ruang tamu. Tempat tidur king size dengan sprei sutra putih, lampu lilin yang memberikan cahaya redup, dan aroma lavender yang samar-samar menguar di udara. Semua terasa begitu indah, namun begitu asing bagi saya. Dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap saya. "Malam ini, aku ingin meminta sesuatu darimu," katanya pelan. Suaranya terdengar lebih lembut dibandingkan sebelumnya, tapi itu tidak membuat saya merasa lebih nyaman. "Apa itu?" tanyaku, suaraku nyaris bergetar. Dia berdiri, mendekati saya, dan mengambil tangan saya. "Aku ingin kamu menari untukku." "Enari?" ulang saya, bingung. "Ayah, aku ingin melihatmu menari." Sesuatu yang sederhana saja. Anggap saja ini permintaan pertama kita sebagai suami istri. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Saya merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk. "Menari?" Bagaimana bisa dia meminta hal semacam itu di malam pertama kami? Tapi saya tidak bisa menolak. Jika saya menolak, mungkin dia akan marah, atau lebih buruk lagi, dia akan mencabut bantuannya kepada keluarga saya. Jadi, dengan perasaan campur aduk antara malu dan takut, saya mulai menari. Gerakan saya kaku, tidak berirama, dan sama sekali tidak indah. Tapi dia hanya diam, memperhatikan setiap gerakan saya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Ketika saya akhirnya berhenti, tubuh saya gemetar karena gugup. Dia mendekat dan mengelus kepala saya. "Terima kasih," katanya pelan. "Itu cukup untuk malam ini." Saya merasa lega, tapi juga bingung. Mengapa dia meminta hal aneh seperti itu? Apakah ini cara dia menunjukkan dominasinya? Atau ada alasan lain di balik permintaan itu? Keesokan harinya, saya bangun sendirian di tempat tidur yang luas. Saya berbaring di sana selama beberapa saat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi.
Pernikahan ini tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada cinta, tidak ada kelembutan, hanya kontrak dingin yang penuh syarat dan permintaan-permintaan tak biasa. Namun, ada satu hal yang saya sadari, ada sesuatu dalam tatapan Sultan Akram semalam yang membuat saya penasaran. Ada luka di balik mata dinginnya, sesuatu yang membuat saya merasa bahwa dia bukan hanya pria sombong yang haus kekuasaan. Mungkin, dia menyimpan trauma masa lalu yang membuatnya bertindak seperti ini, tapi apakah saya bisa memaafkannya? Apakah saya bisa hidup dalam pernikahan yang penuh tekanan seperti ini? Saya tidak tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah, ini baru awal dari ujian panjang yang harus saya hadapi. Minggu-minggu pertama setelah pernikahan Siri terasa seperti mimpi buruk yang berulang setiap hari. Saya hidup di dua dunia yang bertolak belakang. Siang hari, saya adalah Ulfa biasa, pelayan hotel yang bekerja keras untuk menyembunyikan rahasia besar saya. Malam hari, saya menjadi istri Sultan Akram, sebuah identitas yang terasa asing dan tidak nyaman. Dia mengenalkan saya ke lingkaran sosialnya yang eksklusif, para elit bisnis, politisi, dan tokoh masyarakat yang datang dari berbagai lapisan kehidupan internasional. Bagi mereka, saya hanyalah seorang wanita muda yang berhasil menarik perhatian salah satu pengusaha terkaya di Asia Tenggara. Namun, bagi saya, ini adalah neraka terselubung dalam balutan kemewahan. Pertama kali saya menghadiri acara sosial bersama Sultan Akram, saya merasa seperti ikan kecil di kolam hiu. Semua orang memandang saya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, campuran antara iri dan skeptisisme. Wanita-wanita lain berdandan dengan gaun desainer mahal, berbicara dalam bahasa Inggris atau Prancis yang fasih, serta tertawa riang di bawah cahaya lampu kristal. Sedangkan saya hanya bisa berdiri di sudut ruangan, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan saya di balik senyum kaku. Sultan Akram tampaknya tidak peduli dengan ketegangan saya. Dia membawa saya dari satu kelompok ke kelompok lain, memperkenalkan saya sebagai pasangannya. Beberapa orang memberi selamat padanya, seolah-olah saya adalah trofi baru yang berhasil dimenangkan. Ada satu komentar yang membuat saya merinding. Hingga ke tulang sumsum, seorang pria parubaya berkata dengan nada sinis, "Wah, Sultan, Anda memang ahli dalam memilih wanita muda yang cantik. Apakah ini investasi baru Anda?" Komentarnya membuat saya merasa seperti barang dagangan. Saya ingin melawan, tapi apa yang bisa saya katakan? Saya bukan tamu undangan biasa. Saya adalah bagian dari transaksi bisnis yang rumit, meskipun tak ada seorang pun di sana yang tahu tentang pernikahan siri kami. Namun, ada satu hal yang mulai saya sadari, dunia ini lebih kompleks daripada yang saya bayangkan. Di balik senyum manis dan percakapan sopan, ada intrik-intrik kecil yang saling menjilat namun juga saling menusuk dari belakang. Setiap orang memiliki agenda mereka sendiri, dan saya merasa seperti boneka yang dipaksa masuk ke dalam permainan. Tanpa aturan yang jelas, di tengah semua kekacauan ini, ada dua orang yang mulai mempengaruhi cara saya melihat situasi ini, Nadia dan Amir. Nadia adalah sahabat saya sejak kuliah dulu. Dia satu-satunya orang yang tahu bahwa saya menikah siri dengan Sultan Akram, meskipun dia tidak tahu detail lengkapnya. Setiap kali saya bertemu dengannya, dia selalu mencoba meyakinkan saya untuk meninggalkan lelaki itu. "Ulfa, kamu tidak bisa terus begini," katanya suatu sore saat kami duduk di kedai kopi kecil di dekat apartemen saya. "Dia memanfaatkanmu. Kamu hanya alat baginya untuk mendapatkan sesuatu." "Tapi aku tidak punya pilihan lain, Nadia," jawab saya pelan. "Kalau aku meninggalkannya, ibuku akan mati karena tidak ada uang untuk biaya pengobatan." "Apa kamu yakin dia benar-benar peduli pada ibumu? Atau dia hanya ingin menggunakanmu untuk kepentingannya sendiri?" Nadia menatap saya dengan mata penuh emosi. "Aku khawatir kamu sedang terjebak dalam hubungan yang sangat berbahaya." "Saya enjen marah, tapi dalam hati saya tahu dia benar. Namun, saya juga tidak bisa mundur begitu saja. Jika saya meninggalkan Sultan Akram, apa yang akan terjadi pada keluarga saya?" Di sisi lain, ada Amir, adik Sultan Akram. Dia adalah kebalikan total dari kakaknya. Ramah, hangat, dan seringkali terlihat lebih manusiawi. Kami bertemu beberapa kali di acara sosial, dan dia selalu mencoba membuat saya merasa lebih nyaman. Suatu malam, saat kami duduk di balkon hotel yang megah, dia berkata, "Jangan terlalu tegang, Ulfa. Kakakku memang keras, tapi dia punya alasan. Kenapa dia bertindak seperti itu?" "Apa maksudmu?" tanya saya penasaran. Amir ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Kamu pasti sudah menyadarinya, dia bukan pria biasa. Dia memiliki banyak trauma masa lalu, terutama soal mantan istrinya.
Dia pernah dikhianati oleh wanita yang sangat dicintainya. Sejak saat itu, dia menjadi sangat protektif dan posesif terhadap pasangannya. Saya terkejut mendengarnya. Trauma masa lalu? Itu menjelaskan banyak hal tentang sikap dingin dan permintaan-permintaan anehnya. Tapi tetap saja, saya tidak bisa sepenuhnya memaafkannya. Apakah itu berarti saya harus menerima segala bentuk kontrolnya atas hidup saya? Seiring waktu, saya mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Sultan Akram jarang berbicara langsung dengan saya, kecuali saat ia memberikan instruksi atau meminta saya melakukan sesuatu. Kadang-kadang, dia mengajak saya makan malam di restoran mewah, tapi percakapan kami selalu pendek dan formal. Saya merasa seperti tidak pernah benar-benar mengenalnya, meskipun kami telah tidur di bawah atap yang sama. Namun, ada satu momen yang membuat saya mulai mempertanyakan pandangan saya tentangnya. Suatu malam, saat saya sedang duduk di tepi kolam renang di halaman belakang mensyahnya, dia datang mendekat. Awalnya, saya pikir dia akan memberikan instruksi lain, tapi ternyata dia hanya diam. Dia duduk di kursi panjang di samping saya, menatap langit malam yang penuh bintang. "Apa kamu pernah merasa kosong?" tanyanya tiba-tiba, suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Saya menoleh ke arahnya, bingung dengan pertanyaannya. "Apa maksudmu?" Dia menghela napas panjang. "Ada saat-saat ketika aku merasa seperti tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Meskipun aku memiliki segalanya, uang, kekuasaan, status, semua itu tidak berarti apa-apa jika aku tidak punya seseorang yang benar-benar mengerti aku." "Saya tidak tahu harus berkata apa." Kata-katanya terdengar begitu jujur, begitu rentan. Untuk pertama kalinya, saya melihat sisi manusiawi dari pria yang selama ini saya anggap dingin dan tak terjangkau. Tapi apakah itu cukup untuk membuat saya memaafkannya? Saya masih belum tahu. Yang jelas, saya mulai menyadari bahwa pernikahan ini lebih dari sekadar kontrak bisnis. Ada luka-luka lama yang belum sembuh, baik di dirinya maupun di diri saya. Dan entah bagaimana, saya merasa seperti kita berdua sedang berusaha mencari obat untuk luka itu, meskipun caranya terasa begitu salah. Ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali saya mencoba memahami Sultan Akram, dia selalu terlihat seperti teka-teki yang tidak pernah selesai. Kadang-kadang, dia tampak seperti pria biasa yang memiliki emosi dan kerentanan, seperti malam itu di tepi kolam renang ketika dia berbicara tentang rasa kosongnya. Namun, di lain waktu, dia kembali menjadi sosok yang dingin, misterius, dan sangat mengendalikan. "Saya merasa seperti sedang bermain catur dengan seseorang yang 5 langkah lebih maju daripada saya. Tapi, semakin lama saya tinggal di dunianya, semakin banyak petunjuk kecil yang mulai menyusun potret besar tentang siapa dia sebenarnya." Semua dimulai pada suatu pagi ketika Sultan Akram harus meninggalkan rumah untuk urusan bisnis mendadak. Dia memberitahu saya bahwa dia akan pergi selama 2 hari dan meminta saya tetap tinggal di mensyahnya. "Jangan keluar dari area ini," katanya dengan nada tegas sebelum pergi. Permintaannya membuat saya curiga. Apakah dia benar-benar hanya khawatir tentang keselamatan saya? Atau ada alasan lain? Saat dia pergi, saya merasa ada ruang kosong yang aneh di dalam mensyah. Rumah ini begitu besar, namun terasa hampa tanpa kehadirannya. Untuk membunuh waktu, saya memutuskan untuk berkeliling. Sebagai istri siri yang baru saja masuk ke dalam hidupnya, saya tidak pernah benar-benar menjelajahi setiap sudut mensyah ini. Mungkin inilah saat yang tepat untuk melakukannya. Saya mulai dari ruang tamu utama, lalu berjalan menuju koridor panjang yang jarang saya lewati. Di ujung koridor, ada pintu besar yang selalu tertutup. Saya pernah bertanya kepada staf rumah tangga tentang pintu itu, dan mereka hanya menjawab dengan senyum tipis, "Itu adalah ruang pribadi Tuan." Jawaban itu membuat saya penasaran, tapi saya tidak pernah berani masuk. Namun, kali ini berbeda. Saya merasa seperti ada magnet tak terlihat yang menarik saya mendekati pintu itu. Dengan hati-hati, saya memutar gagang pintunya. Pintu itu tidak terkunci. Saat saya membukanya, saya langsung disambut oleh aroma kayu mahoni dan kulit tua. Ruangan ini tampak seperti perpustakaan pribadi yang megah. Rak-rak buku besar memenuhi dinding, dan di tengah ruangan ada meja kayu besar dengan lampu baca yang menyala redup. Di atas meja, ada beberapa dokumen yang tersebar. Awalnya, saya tidak berniat menyentuhnya, tapi kemudian mata saya menangkap nama familiarmu, Al-Farid. Nama keluarga Sultan Akram. Rasa ingin tahu saya mengalahkan akal sehat. Saya mulai membaca dokumen-dokumen itu. Salah satu dokumen adalah surat kontrak bisnis antara Sultan Akram dan keluarga mantan istrinya.
sebuah keluarga pengusaha properti besar di Indonesia. Isinya mengejutkan, Sultan Akram sedang mempersiapkan rencana besar untuk menghancurkan reputasi keluarga tersebut secara finansial dan sosial. Ada juga catatan tangan di margin dokumen, tertulis dengan tulisan tangan Sultan Akram, "Aku akan memastikan mereka membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan padaku." Saya merasa jantung saya berdebar kencang. Jadi, ini alasannya dia menikahi saya? Bukan hanya karena saya bisa membantu melunasi hutang keluarga saya, tapi juga karena dia membutuhkan seseorang untuk digunakan sebagai bagian dari balas dendamnya terhadap keluarga mantan istrinya. Apakah pernikahan ini hanyalah alat untuk menjalankan misinya? Tidak cukup sampai di situ. Saya menemukan sebuah foto lama di salah satu laci meja. Foto itu menunjukkan Sultan Akram bersama seorang wanita cantik yang tersenyum manis di sisinya. Wanita itu pasti mantan istrinya. Di belakang mereka, ada logo perusahaan besar yang saya kenali sebagai milik keluarga mantan istrinya. Di sudut foto, ada coretan pena yang menyilang wajah wanita itu. Coretan itu terasa penuh amarah, seolah-olah Sultan Akram ingin menghapus keberadaannya dari hidupnya. Saya merasa seperti udara di sekitar saya tiba-tiba menjadi lebih berat. Semua yang saya pikir saya ketahui tentang pernikahan ini ternyata salah. Ini bukan hanya tentang uang atau status. Ini tentang balas dendam, sakit hati, dan trauma masa lalu yang belum sembuh. Ketika Sultan Akram kembali ke rumah 2 hari kemudian, saya sudah memutuskan untuk menghadapinya. Saya tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ketika dia masuk ke ruang tamu, saya langsung berdiri dan berkata, "Aku tahu semuanya." Dia mengging chicken langkania, matanya menipit. "Apa maksudmu?" "Aku tahu tentang rencanamu untuk menghancurkan keluarga mantan istrimu," kata saya dengan nada tegas. "Dan aku tahu bahwa aku hanyalah bagian dari strategi itu." Untuk sesaat, dia hanya diam. Ekspresinya tidak berubah, tapi saya bisa melihat kilatan kemarahan di matanya. "Jadi, kamu sudah membaca dokumen-dokumen di ruang kerjaku?" tanyanya pelan. "Ya," jawab saya. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu memanfaatkan aku seperti ini?" Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. "Aku tidak pernah bermaksud untuk memanfaatkanmu, Ulfa. Aku hanya mencoba melindungi diriku sendiri. Keluarga itu menghancurkan hidupku. Mantanku mengkhianatiku, membawa lari separuh kekayaanku, dan meninggalkanku dengan reputasi yang hancur. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja." "Tapi apa hubungannya dengan aku?" tanya saya, suaraku mulai bergetar. "Kenapa aku harus ikut campur dalam semua ini?" Dia menatap saya lurus-lurus. "Karena kamu adalah alasan sempurna untuk mendekati mereka. Kamu bisa membantu aku masuk ke lingkaran mereka tanpa dicurigai. Dan, tentu saja, aku juga ingin membantu keluargamu. Itu adalah cara tercepat untuk mendapatkan kepercayaanmu." Saya merasa seperti dunia saya runtuh lagi. Jadi, semua yang telah kami lalui selama ini hanyalah sandiwara? Saya tidak tahu harus marah atau menangis. Yang jelas, saya merasa dikhianati. "Apakah kamu pernah benar-benar peduli padaku?" tanyaku akhirnya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu. Mungkin awalnya tidak. Tapi sekarang, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda." Kata-katanya terdengar begitu ambigu, begitu tidak pasti. Saya ingin percaya padanya, tapi bagaimana bisa saya mempercayai seseorang yang telah menggunakan saya untuk misi balas dendamnya? Beberapa hari kemudian, Nadia datang menemui saya. Wajahnya terlihat tegang. "Ulfa, aku harus memberitahumu sesuatu," katanya pelan. "Apa?" tanyaku. Meskipun saya sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres, Nadia mengambil napas dalam-dalam. "Aku bukan sekadar sahabatmu. Aku sebenarnya bekerja untuk agensi investigasi ekonomi. Aku ditugaskan untuk mendekatimu dan mendapatkan informasi tentang Sultan Akram." Saya merasa seperti disambar petir. "Jadi, selama ini kamu hanya memanfaatkan aku juga?" "Bukan seperti itu," bantahnya cepat. "Awalnya iya, aku memang punya misi. Tapi seiring waktu, aku benar-benar peduli padamu. Aku hanya ingin melindungimu dari pria berbahaya seperti dia." Saya tidak tahu harus marah atau merasa lega. Semua orang di sekitar saya ternyata memiliki agenda mereka sendiri. Nadia, Sultan Akram, bahkan Amir, semua orang tampaknya memiliki rahasia yang mereka sembunyikan. Saat saya duduk sendirian di kamarku malam itu, saya merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, saya bisa memilih untuk membantu Nadia dan menghancurkan Sultan Akram, membalas semua yang telah dia lakukan padaku. Di sisi lain,
Ada bagian dari saya yang mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadapnya. Meskipun dia telah memanfaatkan saya, dia juga menunjukkan sisi manusiawi yang rapuh. Apakah saya bisa memaafkannya? Atau apakah ini saatnya untuk membalas dendam? Saya tidak tahu jawabannya. Yang jelas, saya harus membuat keputusan besar, keputusan yang akan menentukan nasib saya dan semua orang di sekitar saya. Setelah mengetahui semua rahasia Sultan Akram, rencana balas dendamnya terhadap keluarga mantan istrinya, motif tersembunyi di balik pernikahan kami, dan bahkan kebohongan Nadia yang sebenarnya adalah agen investigasi ekonomi, saya merasa seperti berdiri di tepi jurang. Di satu sisi, saya bisa melompat ke dalam jurang itu, memutuskan untuk menghancurkan Sultan Akram dan membalas semua yang telah dia lakukan padaku. Di sisi lain, ada bagian dari saya yang mulai ragu. Apakah dia benar-benar pria jahat yang hanya ingin memanfaatkan orang lain? Atau apakah dia hanya korban dari trauma masa lalunya sendiri? Saya tidak punya banyak waktu untuk berpikir panjang. Nadia mendesak saya untuk segera bertindak. Kita harus cepat, Ulfa, katanya suatu sore saat kami bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari mansion Sultan Akram. Aku sudah mengumpulkan cukup bukti tentang praktik bisnis ilegalnya. Tapi kita butuh lebih banyak lagi untuk membawanya ke pengadilan. Apa yang kamu harapkan dariku? Tanyaku, suaraku terdengar lelah. Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis atau hukum. Kamu bisa masuk ke ruang kerjanya lagi, jawab Nadia dengan nada serius. Cari dokumen-dokumen penting yang bisa membuktikan bahwa dia terlibat dalam skandal korupsi besar. Aku yakin dia menyimpan semuanya di sana. Saya menggeleng-geleng. Aku tidak bisa melakukannya. Dia pasti akan curiga jika aku masuk ke ruang kerjanya lagi. Kalau begitu, kita harus cari cara lain, kata Nadia, matanya bersinar dengan tekad yang kuat. Tapi ingat, ini bukan cuma tentangmu, Ulfa. Ini tentang keadilan. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, dia akan terus merusak hidup orang lain. Kata-katanya membuat saya merasa bersalah. Nadia benar, ini bukan hanya tentang saya, Sultan Akram bukan hanya pria yang memanfaatkan saya demi misi balas dendamnya. Dia juga pengusaha tanpa ampun yang tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Tapi tetap saja, saya tidak bisa sepenuhnya membenci dia. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, dalam momen-momen langka ketika dia menunjukkan sisi rapuhnya, yang membuat saya merasa bahwa dia bukan orang jahat sepenuhnya. Namun, saya tidak punya pilihan. Saya harus bertindak. Jika saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya akan menjadi korban lain dari permainannya yang kejam. Jadi, saya setuju untuk bekerja sama dengan Nadia. Kami mulai merencanakan strategi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kesempatan emas. Sultan Akram sedang menghadiri pertemuan bisnis penting di luar kota selama 2 hari. Saya memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini untuk masuk ke ruang kerjanya lagi. Saat saya membuka pintu besar itu, aroma kayu mahoni dan kulit tua langsung menyambut saya, sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, saya tidak datang sebagai penjelajah rasa penasaran. Saya datang sebagai mata-mata. Saya mulai mencari dokumen-dokumen penting di meja kerjanya. Ada banyak file yang tertata rapi, tapi saya tidak tahu mana yang relevan. Saya membuka satu persatu, mencoba mencari sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, saya menemukan sebuah folder tebal dengan label Proyek Alfarid di sampulnya. Saya membuka isinya, dan ternyata folder itu berisi kontrak-kontrak rahasia, transfer uang ilegal, dan catatan tentang rencana-rencana bisnis yang jelas-jelas melanggar hukum. Jantung saya berdebar kencang. Inilah bukti yang Nadia butuhkan. Saya segera memfotokopi semua dokumen itu menggunakan printer di ruangan tersebut. Setelah selesai, saya memastikan semuanya kembali ke tempat semula, lalu meninggalkan ruangan dengan hati-hati. Namun, saat saya keluar dari ruang kerja, saya hampir bertabrakan dengan Amir. Adik Sultan Akram itu tampak terkejut melihat saya. Ulfa, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada bingung. Saya merasa panik. Aku hanya mencari buku, jawab saya dengan suara gemetar. Ada beberapa buku di rak yang ingin aku baca. Amir menatap saya dengan curiga, tapi dia tidak berkomentar lebih lanjut. Baiklah. Hati-hati ya, jangan sampai kakakku tahu kalau kamu masuk ke ruangan ini. Saya mengangguk cepat, lalu berlalu pergi. Saya tahu Amir mungkin akan memberitahu Sultan Akram tentang insiden ini, tapi saya tidak punya waktu untuk khawatir. Saya harus segera menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada Nadia. Keesokan harinya,
saya bertemu Nadia di tempat yang sama. Dia tersenyum puas saat saya menyerahkan fotokopi dokumen-dokumen itu. Ini sempurna, Ulfa, katanya. Dengan ini, kita bisa membawa Sultan Akram ke pengadilan. Tapi kita harus bergerak cepat sebelum dia menyadari bahwa dokumennya telah dicuri. Namun, sebelum kami bisa melanjutkan rencana kami, Nadia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan dirinya bersama seorang wanita yang sangat mirip dengan mantan istri Sultan Akram. Saya menatap foto itu dengan bingung. Siapa ini? Tanyaku. Nadia menarik napas panjang. Ini ibuku, katanya pelan. Dia adalah saudara ipar Sultan Akram. Mantan istrinya adalah bibiku. Saya tercengang. Jadi, kamu, ya, potong Nadia. Aku bekerja untuk agensi investigasi ekonomi, tapi aku juga punya motivasi pribadi. Keluargaku hancur karena ulah Sultan Akram. Dia menghancurkan reputasi kami, membuat bisnis kami bangkrut, dan bahkan mencemarkan nama baik ibuku. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Saya merasa seperti disambar petir. Jadi, Nadia bukan sekadar agen investigasi. Dia juga memiliki dendam pribadi terhadap Sultan Akram. Dan saya hanya alat dalam permainannya. Lagi-lagi, saya merasa seperti ikan kecil yang terjebak di antara hiu-hiu besar. Malam itu, saya duduk sendirian di tepi kolam renang Menshan Sultan Akram. Pikiran saya kacau. Di satu sisi, saya ingin membantu Nadia menghancurkan Sultan Akram demi Catalan. Tapi di sisi lain, saya tidak bisa sepenuhnya membenci dia. Dia bukan hanya pria jahat yang haus kekuasaan. Dia juga manusia yang memiliki luka-luka lama, yang mungkin belum sembuh hingga hari ini, saat saya tenggelam dalam pikiran-pikiran. ITU, Sultan Akram tiba-tiba mengkel di belakang saya. Kenapa kamu masih di sini? Tanyanya dengan nada dingin. Apa kamu tahu sesuatu yang tidak seharusnya kamu ketahui? Saya menoleh ke arahnya, matanya penuh kemarahan. Aku tahu semuanya, jawab saya pelan. Aku tahu tentang rencanamu untuk menghancurkan keluarga mantan istrimu. Aku juga tahu bahwa Nadia adalah agen investigasi yang sedang mencoba menjatuhkanmu. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Jadi, kamu akhirnya tahu, ya? Lalu apa? Apakah kamu akan membantunya menghancurkanku? Saya tidak tahu harus berkata apa. Hatiku terbila antara Catalan dan cinta. Akhirnya, saya hanya berkata, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan seperti ini. Dia menatap saya lama, lalu berkata, aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu, Ulfa. Aku hanya mencoba melindungi diriku sendiri. Tapi mungkin kau benar. Mungkin inilah saatnya aku menghadapi kebenaran. Saat fajar mulai menyingsing di langit Jakarta, saya duduk di tepi kolam renang Menshan Sultan Akram, memandangi cahaya lembut yang perlahan-lahan menerangi air jernih itu. Pikiran saya masih penuh dengan konflik internal yang tak kunjung reda. Saya tahu bahwa saya telah membuat keputusan besar semalam, keputusan untuk menghadapi Sultan Akram dan memberikan ultimatum padanya. Namun, apakah ini benar? Apakah saya melakukan hal yang tepat? Tidak ada yang bisa meredakan kebingungan saya sekarang. Di satu sisi, saya merasa seperti sudah menyelesaikan misi balas dendam saya. Saya berhasil membongkar rahasia-rahasia gelapnya, menemukan bukti-bukti korupsi dan manipulasi bisnis yang akan cukup untuk menjatuhkannya. Tapi di sisi lain, saya tidak bisa sepenuhnya membenci dia. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat saya ragu. Dia bukan hanya pria sombong yang haus kekuasaan. Dia adalah manusia dengan luka-luka lama, dengan trauma yang belum sembuh hingga hari ini. Sultan Akram muncul dari pintu kaca yang menghubungkan ruang tamu dengan halaman belakang. Dia berjalan mendekati saya, langkahnya pelan namun mantap. Wajahnya tampak lebih lelah daripada biasanya, seperti orang yang telah melalui malam tanpa tidur. Dia duduk di kursi panjang di samping saya, tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyanya akhirnya, suaranya terdengar lebih rendah dan lebih lembut daripada biasanya. Apa kamu akan membawa semua ini ke pengadilan? Saya menatapnya lama, mencoba mencari jawaban dalam hati saya. Aku tidak tahu, jawab saya jujur. Bagian dari aku ingin menghancurkanmu, membalas semua yang telah kamu lakukan padaku. Tapi bagian lain dari aku, merasa kasihan padamu. Dia tersenyum tipis, sebuah senyum yang dipenuhi rasa ironi. Kasihan padaku? Setelah semua yang telah aku lakukan? Ya, kata saya pelan. Aku melihat luka di matamu.
Aku melihat bagaimana trauma masa lalu membuatmu menjadi seperti ini. Kamu bukan pria jahat, Sultan. Kamu hanya tersesat. Dia menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. Mungkin kamu benar. Mungkin aku memang tersesat. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara kembali. Saya memandangnya, hatiku mulai goyah. Saya tahu bahwa saya harus mengambil keputusan besar, keputusan yang akan menentukan nasib kami berdua. Jadi, saya berkata, aku punya proposal untukmu. Apa itu? Tanyanya, alisnya terangkat sedikit. Jika kamu mau berjanji untuk meninggalkan dunia hitam bisnismu, menghentikan semua praktik ilegal, meminta maaf kepada keluarga mantan istrimu, dan mulai membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu, aku akan memberikan kesempatan kedua padamu. Dia terdiam sejenak, matanya menyipit seperti sedang mencerna kata-kata saya. Kamu serius? Tanyanya akhirnya. Ya, jawab saya. Tapi ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang keadilan. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang telah kamu lakukan. Tapi aku juga percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk berubah. Dia menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Aku akan melakukannya. Aku akan mengubah hidupku. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terlihat. Sultan Akram mulai menjauh dari praktik-praktik bisnis ilegalnya. Dia menghubungi keluarga mantan istrinya dan meminta maaf secara terbuka atas semua yang telah dia lakukan. Meskipun awalnya mereka skeptis, lambat laun mereka mulai menerima permintaan maafnya. Dia juga mulai lebih terbuka dengan saya, berbicara tentang trauma masa lalunya dan bagaimana dia berusaha untuk sembuh. Hubungan kami mulai membaik, meskipun masih ada tantangan. Saya masih merasa seperti berjalan di atas es yang rapuh, tapi saya juga mulai merasakan ikatan emosional yang lebih dalam dengannya. Dia bukan lagi pria dingin yang hanya peduli pada kekuasaan dan uang. Dia mulai menunjukkan sisi manusiawi yang lebih lembut, lebih rentan. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya, Nadia. Setelah saya memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Sultan Akram, Nadia marah besar. Dia merasa bahwa saya telah mengkhianati tujuan utama kami, membawa keadilan bagi keluarganya. Kamu memilih dia daripada kebenaran, katanya dengan nada marah saat kami bertemu di kedai kopi kecil tempat kami biasa berdiskusi. Bukan seperti itu, bantah saya cepat. Aku hanya percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk berubah. Dan Sultan Akrami dia sudah mulai berubah. Nadia menggeleng pelan. Kamu terlalu baik, Ulfa. Kadang-kadang, kebaikanmu bisa menjadi kelemahanmu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Nadia akhirnya pergi, meninggalkan saya sendirian di meja kopi itu. Saya merasa bersalah karena telah mengecewakannya, tapi saya juga yakin bahwa saya telah membuat keputusan yang benar. Beberapa bulan kemudian, kehidupan saya mulai stabil. Ibu saya sudah sembuh dari penyakitnya, dan kami berhasil melunasi semua hutang keluarga. Saya tidak lagi bekerja sebagai pelayan hotel, tapi mulai membantu Sultan Akram mengelola salah satu yayasan amal miliknya. Kami juga mulai membangun hubungan yang lebih transparan dan sehat. Dia mulai belajar untuk lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih peduli pada perasaan saya. Suatu malam, saat kami duduk di tepi kolam renang yang sama, Sultan Akram berkata, "Aku ingin berterima kasih padamu, Ulfa." "Untuk apa?" tanyaku, bingung. "Untuk tidak menyerah padaku," jawabnya pelan. "Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi kamu tetap memberiku kesempatan untuk berubah. Kamu membuatku menyadari bahwa aku masih bisa menjadi manusia yang lebih baik." Saya tersenyum tipis, lalu menggenggam tangannya. "Kita semua bisa berubah, Sultan. Yang penting adalah kita berani mengambil langkah pertama." Dia menatap saya lama, lalu tersenyum. Senyum itu berbeda dari yang biasa dia tunjukkan, lebih tulus,